Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yesika Elonika, NIM 2105010069 dari kelas IPB, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, guna menyelesaikan tugas mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh dosen saya yang terhormat, Pak Rian Anggria Pratama MIP, dengan materi analisis kesesuaian APBD Kepri 2022 yang mengacu pada RPJMD, RPJPD, dan RKPD. Sebelumnya, apa sih itu RPJMD, RPJPD, dan RKPD? RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepri pada tahun 2021 hingga 2026. Sedangkan RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepri pada 2005 hingga 2025. Dan RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Lalu, anggaran pada tahun 2022 mengalami perubahan APBD untuk pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadi 3,615 triliun rupiah. Kenaikan anggaran dinilai wajar karena Pemprov Kepri memang berfokus untuk membiayai beberapa urusan pemerintahan, terutama dalam beberapa bidang yang dianggap paling penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengawasan. Lalu selanjutnya digunakannya proyeksi belanja daerah untuk mendapatkan gambaran terkait kondisi belanja daerah dalam RPJMD selama 5 tahun mendatang. Lalu urusan pemerintahan yang akan saya jelaskan yaitu pada bidang pendidikan. Belanja fungsi pendidikan sudah ditentukan sekurang-kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun 2022, Pemprov Kepri telah menganggarkan dana sebesar 875 miliar rupiah atau sebesar 22,20%. Dengan dana sebanyak ini, ternyata target capaian pada bidang pendidikan tidak menyentuh angka yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa banyak target yang tetap tidak tercapai dengan anggaran sebanyak itu? Target yang tidak tercapai yaitu pelaksanaan SPM bidang pendidikan yang belum dilaksanakan secara optimal. Terlihat dari dua indikator yaitu yang pertama, jumlah penduduk yang mendapatkan layanan MA atau SMA atau SMK. Yang kedua, jumlah penduduk usia 4 hingga 18 tahun yang mendapatkan layanan SLB. Keduanya masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Penyebabnya yaitu RPJMD Provinsi Kepri pada tahun 2016 hingga 2026 belum mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan, sehingga penganggaran kegiatan pendukung SPM secara spesifik belum dapat dimuat dalam dokumen perencanaan, baik itu di Renstra atau Rencana Strategis maupun RKPD tahun 2020. Penyebab lain tidak tercapainya target bidang pendidikan tersebut ialah korupsi dengan nilai tinggi dan aparat birokrasi yang tidak sepenuhnya diisi oleh orang-orang yang menekuni atau mengenyam fokus bidang pendidikan ketika masa kuliah atau pekerjaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.